Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscil Regina, NIM 20311183 dari kelas 3B. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang mitasi bencana, sistem penanggulangan bencana terpadu, dan triase bencana. Nah, teman-teman, sebelumnya apakah teman-teman tahu apa mitigasi bencana itu? Yaitu menurut Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang kita sebut dengan SDM, yaitu adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, atau keduanya yang mengakibatkan korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan kehidupan masyarakat. Nah, bencana alam itu yaitu salah satu faktor yang bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Bencana alam bisa dilihat dari penyebabnya dapat dibedakan sedikitnya menjadi 3 jenis, yaitu ada geologis, klimatologis, dan ekstraterestrial. Nah, selanjutnya menurut pasal 1 ayat 6 nomor 21 tahun 28 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi bencana itu yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, teman-teman, kita masuk kepada tujuan mitigasi bencana itu. Apa sih tujuan dari mitigasi bencana itu? Yaitu yang pertama yaitu ada mengurangi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi penduduk. Yang kedua yaitu sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. Yang ketiga ada supaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana. Nah, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja sama dengan aman. Nah, dalam konteks bencananya dikenal dalam dua macam, yaitu ada bencana alam yang kedua ada bencana sosial. Yang pertama yaitu bencana alam. Nah, bencana alam itu merupakan yaitu suatu kerangkaian peristiwa bencana yang disebabkan oleh faktor alam seperti gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Nah, yang kedua yaitu ada bencana sosial. Bencana sosial itu yaitu suatu bencana yang diakibatkan oleh manusia seperti konflik sosial, penyakit masyarakat, dan teror. Mitigasi bencana ini merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana itu, teman-teman. Nah, mitigasi bencana ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mitigasi struktural, dan yang kedua ada mitigasi non-struktural. Nah, yang pertama kita masuk kepada mitigasi struktural itu. Mitigasi struktural itu yaitu upaya dalam minimalkan bencana dengan membangun berbagai prasarana fisik menggunakan teknologi, misalnya dengan membuat waduk untuk mencegah banjir. Nah, yang kedua ada mitigasi non-struktural, yaitu suatu upaya dalam mengurangi dampak bencana melalui kebijakan dan peraturan. Contohnya yaitu Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Nah, kita masuk dalam hal-hal penting dalam mitigasi bencana. Apa sih hal-hal penting dalam mitigasi bencana itu? Yang pertama yaitu tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana itu. Yang kedua ada sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana karena kemungkinan atau di daerah rawan bencana. Yang ketiga yaitu kita harus mengetahui apa yang perlu dilakukan dan menghindari serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul. Dan yang keempat yaitu ada pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana tersebut. Nah, mitigasi itu mencakup semua langkah yang diambil untuk mengurangi skala bencana di masa mendatang, teman-teman. Baik itu efeknya ataupun kondisi rentan terhadap bahaya itu sendiri. Oleh karena itu, kegiatan mitigasi lebih difokuskan kepada bahaya itu sendiri atau unsur-unsur atau terkena ancaman tersebut. Contohnya yaitu seperti pembangunan rumah. Nah, contohnya yaitu contoh pembangunan rumah tanpa tahan gempa. Yang kedua yaitu pembuangan irigasi air pada daerah yang kekeringan. Nah, gitu contohnya.
Selanjutnya kita masuk kepada tahapan pencegahan dari mitigasi bencana itu. Ada 4 tahapan pelaksanaan pencegahan mitigasi bencana itu. Yang pertama yaitu kita harus menerbitkan peta wilayah rawan bencana. Yang kedua, kita harus memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana tersebut. Yang ketiga, ada mengembangkan sumber daya manusia satuan pelaksana. Yang keempat, ada pengadaan penyuluhan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Ya, selanjutnya kita harus membuat bangunan yang berguna untuk mengurangi dampak bencana tersebut. Selanjutnya kita harus membentuk pos-pos siaga bencana, mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada warga tersebut. Nah, yang terakhir kita harus mengevaluasi masyarakat ke tempat yang lebih aman. Segitu tentang mitigasi bencana. Nah, kita lanjutkan kepada sistem penanggulangan bencana terpadu. Nah, di negara kita sendiri kita sudah tahu sudah ada pemerintah telah membangun sistem nasional penanggulangan bencana yang mencakup 6 aspek. Yang pertama kita masuk kepada legislasi. Apa sih legislasi itu? Yaitu salah satu bagian dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Prinsip penanggulangan bencana haruslah cepat dan tepat, prioritas, koordinasi, dan keterpaduan, berdaya guna untuk menghasilkan guna, transparansi, dan akuntabilitas, kemitraan pemberdayaan, non-diskriminatif. Nah, hal ini dikarenakan penanggulangan bencana itu bertujuan untuk tujuan dari penanggulangan tersebut ya. Yang pertama kita yaitu memberikan pelindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Yang kedua yaitu menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Yang ketiga yaitu untuk menjamin keterselenggaraan penanggulangan bencana tersebut secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Yang keempat yaitu dengan cara menghargai budaya lokal tersebut. Yang kelima ada membangun partisipasi, kemitraan publik, serta swasta. Yang keenam dapat untuk mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada yang kedua, yaitu ada kelembagaan. Apa sih kelembagaan itu? Kelembagaan terkait kebencanaan terdiri atas lembaga formal dan non-formal. Secara formal, tanggung jawab penanggulangan bencana berada pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau yang kita sering sebut dengan BNPM dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Adapun tugas dan kewenangan yang diberikan mencakup tugas-tugas penting yang dilaksanakan pada keseluruhan siklus bencana, yang mencakup pada pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Selanjutnya, sementara di sisi non-formal, forum-forum baik di tingkat nasional, lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat nasional terbentuk seperti ada Planas yang terdiri atas masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan lembaga internasional. Pada tingkat lokal terdapat forum seperti PRB atau yang sering kita sebut dengan perguruan risiko bencana itu di Yogyakarta, dan forum PRB di Nusa Tenggara Timur. Nah, kita masuk pada yang ketiga yaitu ada pendanaan. Pendanaan yaitu kebencanaan bukan hanya menjadi isu lokal atau nasional maupun dapat pula menjadi isu global hingga mengakibatkan pihak internasional. Nah, komunitas internasional dapat mendukung pemerintahan Indonesia dalam membangun manajemen penanggulangan bencana menjadi lebih baik. Di sisi lain, kepedulian dan keseriusan pemerintah Indonesia terhadap masalah bencana sangat tinggi dengan membuktikan dengan penggarangan yang signifikan khususnya untuk penggunaan risiko bencana dalam pembangunan. Nah, yang keempat ada perencanaan. Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada perencanaan yang berlaku untuk semua jenis bencana. Yang kedua ada perencanaan untuk satu jenis bencana. Nah, kita masuk kepada perencanaan yang berlaku untuk semua jenis bencana, yaitu rencana penanggulangan bencana yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi. Nah, yang kedua ada perencanaan untuk satu jenis bencana, yaitu terbagi menjadi rencana mitigasi, rencana kontingensi, dan rencana operasi. Yang pertama kita masuk kepada rencana mitigasi, yaitu
pra-bencana tanpa potensi bencana, satu jenis bencana, upaya mitigasi, atau termasuk struktural dan non-struktural, siapa melakukan apa, dan budgetnya. Dan yang kedua ada rencana kontingensi, yaitu para pra-bencana dengan potensi bencana, satu jenis bencana digunakan skenario terjadi yang paling mungkin. Yang ketiga ada rencana operasi, yaitu saat bencana melaksanakan rencana kontingensi. Nah, yang terakhir ada rencana pemulihan, yaitu pasca bencana, dasar wilayah terdampak apa saja yang dipulihkan, siap melakukan apa. Nah, yang kelima ada pengembangan kapasitas, yaitu pengembangan kapasitas itu secara efektif akan terjadi bila 3 subsistem dan sistem penanggulangan bencana dijalankan dengan baik. Secara umum dikelompokkan menjadi, yang pertama ada kelembagaan, meliputi kelembagaan non formal dan formal. Yang kedua ada iptek. Yang ketiga yaitu meningkatkan kapasitas koordinasi, komandan dan pelaksanaan penanggulangan bencana termasuk pencegahan, mitigasi dan kesigapan. Nah, kita masuk kepada penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, dengan meningkatnya kapasitas di daerah, diharapkan dapat melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan lebih baik. Nah, sekian yang dapat dijelaskan tentang perencanaan sistem penanggulangan bencana terpadu. Nah, kita masuk kepada yang terakhir, yaitu ada triase bencana. Nah, sebelumnya triase bencana itu apa sih? Triase bencana itu yaitu tindakan untuk memilah atau mengelompokkan korban berdasarkan beratnya cedera, kemungkinan untuk hidup, dan keberhasilan tindakan berdasarkan sumber daya atau SDM dan prasarana yang tersedia. Tujuannya yaitu tujuan triase itu pada musibah massal, yaitu bahwa dengan sumber daya yang minimal dapat menyelamatkan korban sebanyak mungkin. Nah, kebijakan-kebijakannya yaitu yang pertama memilah korban berdasarkan yang pertama beratnya cedera, yang kedua ada besarnya kemungkinan untuk hidup, dan yang ketiga ada fasilitas yang ada atau kemungkinan keberhasilan tindakan. Nah, selanjutnya kebijakannya itu ada triase tidak disertai tindakan. Yang ketiga ada triase dilakukan tidak lebih dari 60 detik atau pasien dan setiap pertolongan harus dilakukan segera mungkin. Nah, tugas utama penolong triase itu yaitu untuk memeriksa pasien secepat mungkin dan memilah atau memprioritaskan pasien berdasarkan berat ringannya cedera. Pasien akan diberi label sehingga akan mudah dikenali oleh penolong saat terjadi kejadian tersebut. Nah, triase ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada korban kritis diberi label merah, itu mengancam nyawa pada prioritas pertama. Yang kedua ada delay atau tunda diberi label kuning, atau kegawatan yang tidak mengancam nyawa dalam waktu dekat, itu prioritas kedua. Dan ada yang ketiga ada korban terluka yang masih bisa berjalan diberi label hijau, tidak terdapat kegawatan atau penanganan yang dapat ditunda, prioritas 3. Nah, yang keempat ada meninggal diberi label 4, yang diberi label hitam atau tidak memerlukan penanganan. Berdasarkan algoritma tersebut dikembangkan ke dalam sistem atau aplikasi Triage, di mana dengan sistem ini dapat membantu dalam proses penanganan korban atau pemilahan korban berdasarkan tingkat kegawatan. Nah, teman-teman, udah kita bahas tentang tiga substance. Ada 3 bahasan, yaitu ada mitigasi bencana, sistem penanggulangan bencana terpadu, dan triase bencana. Nah, sekian yang dapat Priscil sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.